Bapak Ibu beserta PPG, selamat berjumpa kembali. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai uji komprehensif. Uji komprehensif itu merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, penyebab, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan juga rencana evaluasi. Uji komprehensif akan dilaksanakan melalui pemaparan desain pembelajaran inovatif yang itu dihasilkan dari mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran dalam bentuk seminar yang dinilai oleh 2 orang dosen atau penguji. Uji komprehensif dilaksanakan pada siklus 1 sebagai syarat mengikuti PPR. Uji komprehensif untuk setiap mahasiswa dilaksanakan paling lama 50 menit. Nah, lalu persiapan mahasiswa bagaimana? Nah, persiapan bisa dari sisi teknis dan substansi. Nah, dari sisi teknis, Bu Bapak sinyalnya harus stabil ya, karena dilaksanakan secara daring. Kemudian harus familiar dengan web meeting, Zoom atau Google Meet atau lainnya sesuai yang digunakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian perangkat bisa diandalkan ya, disarankan menggunakan laptop, sehingga kalau diminta untuk share screen bisa lebih mudah ya, dan dipelajari dulu bagaimana share screen, bagaimana membuka mikrofon, bagaimana menutup mikrofon ya. Kemudian harus fast respon. Jadi ketika ditanya harus segera menjawab, dan ketika diminta share screen harus segera share file yang diminta ya. Untuk itu file-file yang diperlukan dikondisikan, sudah disiapkan, sudah dibuka sehingga nanti kalau diminta share screen, Ibu Bapak bisa merespon dengan cepat ya, karena waktu terbatas. Nah, kemudian persiapan dari sisi substansi apa? Mahasiswa mempelajari perangkat pembelajaran ya, modul ajar dan lampiran-lampirannya untuk yang kurikulum Merdeka, kemudian yang masih menggunakan kurikulum 2013 adalah RPP beserta lampirannya. Nah, itu semua kan sudah dibuat pada tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, ini bahan ujian komprehensif. Nah, kalau sudah siap seperti itu, nanti dosen akan menguji secara lisan ya. Nah, materi ujian mencakup apa saja, Ibu Bapak? Yang pertama adalah identifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi penyebab masalah. Yang ketiga, penentuan penyebab masalah. Yang keempat, eksplorasi penentuan solusi. Yang kelima, penentuan solusi. Yang keenam, rencana aksi dan rencana evaluasi. Yang ketujuh, materi yang mendukung HOTS. Yang kedelapan, literasi numerasi. Dan yang kesembilan adalah pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi ya tentunya, dan pedagogical technological content knowledge ya. Technological pedagogical content knowledge atau TPEK ya, ke dalam desain pembelajaran inovatif. Apakah Ibu Bapak menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau berbasis proyek? Nah, ada ketentuan yang harus diperhatikan Ibu Bapak ya, bahwa uji komprehensif itu merupakan prasyarat untuk mengikuti PPR atau praktek pembelajaran inovatif dengan nilai paling rendah adalah 70. Nah, kriteria dan rubrik penilaian uji komprehensif menggunakan contoh format rubrik dan panduan tugas yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal GTK ya, ada di LMS. Nah, ini adalah penskorannya Ibu Bapak. Jadi Bapak nanti akan dinilai dengan
rumus penskoran adalah skor perolehan dibagi skor total dikalikan 100. Nah, ini saya simulasikan ya. Seandainya skor perolehan ibu bapak itu adalah 30, maka dengan rumus itu ibu bapak belum lulus. Nah, 30 ini setiap indikator hanya memperoleh skor 3 atau cukup. Karena skor totalnya adalah 50 ya. Ada 10 indikator dan tiap indikator itu skor maksimalnya 5 sehingga skor totalnya adalah 50. Nah, untuk bisa lulus minimal harus punya skor 35. Itu artinya 5 indikator skor 3 dan 5 indikator lainnya adalah skor 4 ya. Baru nanti nilainya adalah 70. 10 indikator itu apa saja Ibu Bapak? Yang pertama, bagaimana kemampuan Bapak Ibu mengidentifikasi masalah. Skor maksimalnya 5 adalah sangat baik. Sangat baik itu seperti apa indikatornya? Nah, itu nanti akan saya bahas dalam video saya yang lain ya. Silakan ditunggu. Termasuk indikator yang kedua, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah. Kemudian yang ketiga, kemampuan menentukan penyebab masalah. Yang keempat, kemampuan mengeksplorasi penentuan solusi. Yang kelima, kemampuan menentukan solusi. Yang keenam, kemampuan membuat rencana aksi. Yang ketujuh, kemampuan membuat rencana evaluasi. Yang kedelapan, penguasaan materi yang mendukung HOTS. Yang kesembilan, penguasaan literasi numerasi. Dan yang ke-10 adalah kemampuan mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran. Nah, supaya kriterianya dipenuhi, mendapatkan skor maksimal dalam setiap indikator, 10 indikator ini, skor maksimalnya adalah 5 atau sangat baik, maka Ibu Bapak perlu mengetahui indikator atau kriteria yang diperlukan, yang harus Ibu Bapak kuasai agar nanti skornya adalah 5. Nah, apa saja kriterianya itu? Nanti akan saya kupas pada video saya selanjutnya ya, silahkan ditunggu. Demikian terima kasih, selamat belajar, semoga sukses Ibu Bapak semuanya. Sampai jumpa.